Kita baca satu kisah lanjutan dari perjalanan iman Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Firman-Nya, lagi-lagi firman-Nya, didahului dengan firman-Nya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Sudah lama nunggu, satu pula yang diberikan, mau diambil pula. Dia bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Kita kalau menyerahkan sesuatu yang tidak kita cintai, gampang. Kita kalau menyerahkan, memberikan sesuatu yang sesuatu itu tidak melekat dalam hati kita, gampang. Dengan gampang ini ambil, sudah saya juga tidak butuh. Tapi firman Tuhan berkata, yang engkau kasih, yang Abraham kasih, yang Abraham sayangi. Penantian panjang diambil kembali oleh Tuhan. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Moria artinya chosen by God. Satu tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk Abraham menyerahkan Ishak kepadanya. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Satu konsekuensi yang sulit. Satu pilihan yang sulit. Tapi Alkitab mencatat ayat berikutnya. Abraham tidak menunda. Kita suka menunda. Kalau yang cocok sama kita, cepat tuh, kita sprint. Tapi kalau yang tidak cocok dengan maunya kita, nanti dulu Tuhan. Gimana kalau kita tunda saja Tuhan? Jangan sekarang, saya belum siap. Segala macam tawaran-tawaran kita berikan kepada Tuhan. Berbeda dengan Abraham. Keesokan harinya, Alkitab bilang begini, pagi-pagi. Dia tidak tunggu sampai matahari tenggelam. Alkitab bilang pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ngapain dia? Memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Ishak diikutkan untuk pergi ke Moria. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat yang mana? Tempat yang Moria. Tempat yang bernama Moria. Saya mau bilang, itu tempat yang paling menakutkan Abraham pada waktu itu. Abraham takut. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang begitu luar biasa. Waktu dia melihat, waktu dia mengarahkan pandangannya, dia lihat Moria karena di sana dia akan kasih Ishak buat Abraham. Buat Tuhan, dia akan mempersembahkan Ishak buat Tuhan. Tempat yang amat sangat menakutkan bagi dia. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia terus melangkah. Lagi-lagi alasannya karena percaya akan kuasa firman. Tahukah saudara, tempat yang paling menakutkan Abraham, Moria, chosen by God. Endingnya, di gunung yang sama, di tempat yang sama, Abraham ganti nama itu. Abraham berikan nama baru. Di tempat ini, Abraham sebut Jehovah Jireh. Amin. Tempat yang menakutkan diubah menjadi tempat yang paling menyenangkan. Karena disitulah Tuhan menyediakan buat Abraham suatu hal yang luar biasa sekali. Makanya saya bilang, belajar untuk berkata satu-satunya yang kuandalkan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Coba saudara berpikir, coba saudara bayangkan kalau saudara mengambil posisi Abraham pada waktu itu. Saya juga berpikir kalau pada waktu itu saya ada di posisi Abraham, maka saya akan banyak sekali membuat kalkulasi. Dan tidak menutup kemungkinan
Saya akan melakukan pemberontakan. Saya akan lari. Meninggalkan semua rancangan hebat Tuhan atas Abraham dan keturunannya. Amin. Belajar bergantung bukan hal yang mudah. Selama masih ada yang bisa diandalkan di dalam genggaman saudara dan saya, kita akan sulit berkata, waktu kita nyanyikan gampang. Tapi praktek hidup hari-hari, kita nyanyi satu-satunya yang kuandalkan. Praktek hidup kita tiap-tiap hari yang kita andalkan adalah pengetahuan kita, pengalaman kita, uang kita. Amin. Tidaklah mudah. Saya juga terus mendorong diri saya untuk belajar bagian ini, bagian yang teramat berat dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saya selalu bilang bahwa ketika kita mengidap kanker atau penyakit ganas, penyakit yang membunuh lainnya, lalu ketika kemudian kita berhadapan dengan dokter, dan dokter berkata, esok kamu boleh pulang, kita akan gampang sekali percaya. Apa kata dokter? Dan kita akan sebarluaskan berita baik ini kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Dokter bilang, besok saya sudah bisa pulang. Begitu yakin. Kita percaya karena kita melihat. Bayangkan, kita dituntut untuk percaya sekalipun tidak melihat. Yang menuntun kita berjalan sejauh ini hanyalah firman Tuhan. Ingatkah saudara kisah ketika Israel keluar Eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian? Mana diberikan sehari sekali. Tuhan tidak langsung memberikan, nih stok 1 bulan. Tuhan tidak kasih nih stok 1 tahun. Tuhan tidak kasih nih stok 1 minggu, 2 minggu. Setiap hari. Kenapa? Kenapa dia tidak sekaligus memberikan 1 bulan buat kebutuhan kita? Kenapa harus tiap-tiap hari? Mana diberikan, dipungut tiap-tiap hari. Supaya kita belajar bergantung kepada perkataannya. Dan bukan kepada stok. Amin. Kita lebih gampang berjalan, merasa kuat kalau kita punya banyak stok. Amin. Amin. Kalau kita punya banyak stok, 10-20 tahun ke depan, lewat. Biasa. Karena kita punya banyak deposito. Cukup untuk 20 tahun, cukup untuk 7 keturunan. Tapi seandainya semua itu lepas dari saudara dan saya, berjalan dalam ketidakpastian menuju kepastian, sesuatu yang sangat amat sulit. Tapi justru saya mau bilang begini, dalam kesulitanlah dia akan nyatakan betapa hebat kuasa firman-Nya buat saudara dan saya. Amin. Makanya pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Di situ dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa tidak dikatakan firman-Mu lampu sorot yang mampu menerangi 2-3 kilo ke depan? Tapi dikatakan firman-Mu seperti pelita. Firman-Mu adalah pelita. Kemampuan pelita menerangi langkah kaki saudara paling cuma 2-3 meter. Lebihnya yang saudara dapati adalah kegelapan. Artinya apa? Dia mau tuntun saudara dan saya dalam kuat kuasa firman-Nya selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Coba saudara bayangkan. Kalau saya berjalan misalnya
dengan mengharapkan flash dari handphone. Saya akan lebih hati-hati. Karena ketergantungan saya full penuh kepada flash yang ada di handphone. Tapi seandainya kalau matahari menjadi penerang bagi jalan saudara dan saya, kita akan menjadi liar di sana. Kita akan berlari dengan kekuatan, segenap kekuatan kita. Dan tidak jarang mencederai, melukai saudara dan saya. Untuk itu dia mau jadikan firman-Nya sebagai pelita. Pelita itu kalau pada masa itu bentuknya seperti lampu Aladin, tapi lebih kecil, modelnya seperti itu, cuman bentuknya, ukurannya lebih kecil. Di ujungnya itu ada lubang, disitulah sumbunya. Bayangkan, kalau saudara berjalan dalam kegelapan, hanya diterangi oleh pelita, oleh ner dalam bahasa Ibrani. Saudara tidak mungkin berjalan dengan kecepatan penuh. Saudara tidak bisa juga berlari karena saudara akan gampang terantuk. Tapi ketika firman Tuhan itu jadikan seperti pelita, seperti ini jadinya. Waktu dia berfirman, maju. Saya maju selangkah. Setelah selangkah saya bertanya, apalagi Tuhan? Waktu kita bilang, apalagi Tuhan? Sebenarnya kita sedang melepaskan ketergantungan kita kepada pengetahuan dan semua perhitungan-perhitungan logis manusia. Amin. Sebab kita terbatas. Dia bilang satu langkah. Setelah satu langkah kita lewati. Apalagi Tuhan? Apa yang Kau mau Tuhan? Kita selalu bertanya. Dan dia selalu memberikan jawabannya. Penguatan, penghiburan, kekuatan yang baru. Selalu diberikan kepada kita sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Amin. Jangan pernah berharap kepada harta, pengetahuan, pengalaman. Karena semuanya itu tidak akan bisa menolong saudara dan saya. Mungkin 10 tahun, iya. 20 tahun, iya. Tapi tidak akan pernah membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan iman. Mari kita lihat kesempurnaan iman dari seorang yang bernama Abraham. Dalam perjalanan panjang rohaninya, saya temukan dia layak. Bukan saja Alkitab yang mengatakan, tapi kita sepakat bahwa dia layak mendapat gelar Bapa segala orang percaya. Kita lihat dalam bacaan kita, Roma pasal yang keempat. Ciri iman yang sempurna kita belajar daripada Abraham. Dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan setiap kita, sulit sekalipun, pergumulan hebat sekalipun, Alkitab memberikan konfirmasi terhadap iman seorang Abraham. Dia bilang begini, imannya tidak menjadi lemah. Ayat 20, ia tidak bimbang. Wow. Ia tidak bimbang. Dalam ketidakpastian, bagaimana mungkin ia tidak bimbang? Yang paling mungkin adalah Abraham berjalan dalam kebimbangan. Tapi Alkitab mencatat justru ia tidak bimbang. Membuktikan kesempurnaan iman yang luar biasa. Dimulai dari menggantungkan setiap langkah kakinya kepada kuasa firman Tuhan. Amin. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat firman Tuhan juga berkata bahwa ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan apa? Ia memuliakan Allah. Ciri seorang yang memiliki iman yang sempurna yang bisa kita pelajari dari Abraham. Ia memuliakan Allah. Tidak pilih masanya baik. Tidak pilih waktu keadaannya enak. Tidak pilih waktu moodnya baik.
dalam segala situasi, sulit sekalipun, ia tetap melantunkan lagu-lagu. Tadi waktu saya duduk di situ, saya pingin untuk memilih, mungkin di sudut ruangan, saya hanya pingin senandungkan satu lagu yang mungkin saya sendiri tidak mengerti. Tapi saya yakin roh saya mengerti dan sedang membahasakannya kepada penciptaku. Saya rindu sekali untuk mengatakan satu kata yang mewakili seluruh keberadaan saya. Saya dapati kalimat itu adalah satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ciri yang ketiga daripada iman yang sempurna dari seorang Abraham dikatakan penuh keyakinan. Ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jangan pernah ragu terhadap semua janji Allah. Jangan pernah ragu terhadap semua perkataan Tuhan kepada saudara dan saya. Seperti Abraham, Moria, tempat yang menakutkan, diubahnya menjadi Jehovah Jireh. Apapun kesulitan yang sedang saudara dan saya hadapi saat ini, sakit, penyakit, keuangan, apapun itu, Dia sanggup mengubah menjadi satu tempat, place yang benar-benar menyenangkan dan menyukakan hati kita. Amin. Pagi hari ini saya mau tutup dengan mari kita sama-sama membangun kembali komitmen kita yang mungkin sudah roboh. Mazmur 119 ayat yang ke-106. Mari kita rekomitmen di hadapan Tuhan. Kita bikin satu komitmen yang baru. Seperti pemazmur, kita juga mau memperkatakan ini. Bahwa aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum yang adil. Jauh daripadaku untuk berpegang kepada semua yang dunia sodorkan buat saudara dan saya. Ini ketetapanku. Ini komitmenku. Aku mau melangkah bukan berdasarkan apa yang ada padaku, tapi berdasarkan apa yang ada padamu. Mari kita bangkit berdiri.